Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Ahmad Rifki Anda dan rekan saya Putu Ayu Hartiningsih. Kami dari kelas Manajemen Teknologi dan Inovasi B yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Triwijaya, M.Eng, dan Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi proyek kelas kami, yaitu analisa implementasi Asset Performance Management System guna meningkatkan operasional kilang melalui metode teknologi assessment framework di kilang minyak Indonesia. Jadi latar belakang mengapa kami mengambil judul ini adalah yaitu negara kita, Indonesia ini adalah negara yang memiliki kegiatan ekonomi yang berkembang secara pesat. Kemudian kebutuhan energinya juga meningkat. Kilang minyak dalam hal ini mempunyai peran yang kritikal dalam menopang ekonomi nasional untuk menyediakan energi yang dibutuhkan di berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga industri. Kemudian kilang minyak di Indonesia ini mengoperasikan sejumlah besar aset dan peralatan. Ini menghadapi tantangan besar dalam memelihara kinerja peralatannya tersebut supaya tetap optimal. Proses berkelanjutan dan kehandalan peralatan ini tidak hanya mempengaruhi produktivitas, tetapi juga keselamatan operasional dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap produksi BBM nasional dan kebutuhan energi di wilayah-wilayah kunci seperti Jawa, Bali, dan Indonesia Timur, efektivitas operasional kilang ini menjadi prioritas yang strategis. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa tentang implementasi Asset Performance Management di kilang minyak Indonesia. Jadi APM ini adalah aplikasi yang berpotensi untuk mengubah cara kilang mengelola dan mengoptimalkan peralatan mereka, khususnya dalam menghadapi tantangan kegagalan peralatan, baik yang mengakibatkan unplanned shutdown maupun slowdown. Kemudian penelitian ini akan menggunakan bisnis model canvas. Jadi kita akan membuat BMC untuk memetakan dan mengevaluasi bagaimana kilang minyak di Indonesia ini merancang model bisnisnya dalam menghadapi tantangan operasional dan manajemen aset. Kemudian juga nanti kami akan mempertimbangkan teknologi readiness level untuk mengukur kematangan teknologi yang digunakan dan teknologi assessment framework untuk menilai penerapan teknologi tersebut. Kemudian dari sini kami merumuskan masalah dalam penelitian proyek kelas ini, yaitu yang pertama, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh kilang minyak di Indonesia dalam memelihara dan mengoptimalkan aset mereka, khususnya untuk peralatan kritis. Kemudian sejauh mana penerapan BMC, Business Model Canvas, yang efektif dalam memetakan peranan bisnis dan mengidentifikasi area peningkatan di kilang minyak Indonesia. 3. Bagaimana teknologi readiness level dapat digunakan untuk mengukur kematangan dan kesiapan teknologi APM dalam konteks industri kilang minyak Indonesia. Keempat, bagaimana teknologi assessment framework dapat diintegrasikan dalam proses evaluasi teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam implementasi asset performance management. Kemudian yang kelima, apa dampak implementasi APM terhadap keberlanjutan operasional dan posisi kompetitif kilang minyak di Indonesia di pasar energi utamanya. Baik, untuk yang pertama, kami akan memaparkan bisnis model canvas yang ada di kilang. Mungkin ini agak sedikit detail yang kami paparkan. Yang pertama adalah untuk key partners-nya. Key partners kilang minyak di Indonesia itu adalah para pemasok crude, vendor peralatan, perusahaan logistik dan transportasi, regulator, mitra bisnis untuk penjualan dan distribusi. Kemudian key supplier-nya siapa? Di sini ada pemasok crude, vendor teknologi, kemudian pemasok bahan baku tambahan.
Kemudian resource mana yang kita dapatkan dari key partners tersebut. Di antaranya ada crude oil, knowledge and technology, logistic service. Kemudian kita perlu apa saja dari sini key partner kita. Yang pertama pengadaan dan pengiriman minyak mentah, pemeliharaan dan servis peralatan, dukungan logistik dan distribusi, penelitian dan pengembangan teknologi. Kemudian motivasi untuk partnership-nya yaitu optimisasi dan ekonomi terkait dengan efisiensi dalam operasional melalui integrasi rantai pasok. Kemudian penghematan biaya melalui negosiasi volume dan kontrak jangka panjang. Berikutnya motivasinya adalah reduction of risk and uncertainty. Dan juga akuisisi dari beberapa resource dan aktivitas untuk mendapatkan akses ke teknologi canggih melalui kemitraan dengan mitra teknologi. Berikutnya adalah key activities. Key activities-nya mulai dari production, yaitu mengolah atau memurnikan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak. Kemudian ada manajemen fasilitas produksi. Berikutnya setelah produksi ada problem solving. Problem solving ini termasuk mengatasi tantangan teknis dalam proses produksi, menangani masalah logistik, dan mengoptimalkan proses untuk meningkatkan efisiensi. Berikutnya ada platform ataupun network, yaitu mengembangkan dan memelihara infrastruktur IT untuk mendukung operasional, menggunakan teknologi untuk meningkatkan integrasi rantai pasok. Setelah key activities, kita lanjut untuk menjabarkan mengenai key resources-nya. Key resources-nya berupa fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Jadi sumber daya ini vital untuk mengoperasikan kilang minyak secara efisien, mendukung inovasi teknologi, mengelola sumber daya manusia, dan memastikan keberlanjutan finansial. Berikutnya, value proportion. Value proportions ini termasuk di dalamnya konsistensi dan juga kualitas yang tinggi untuk produk-produk yang dihasilkan dari kilang. Kemudian ada keandalan pasokan. Berikutnya kebutuhan energi yang berkelanjutan, efisiensi operasional, solusi khusus untuk industri, produk untuk konsumen retail, layanan untuk sektor publik, pasokan energi yang stabil, kemudian adanya produk ramah lingkungan, pengembangan produk baru, efisiensi produk, kustomisasi solusi, reputasi merek, dan pengurangan resiko. Jadi itu adalah nilai tambah yang mungkin di-deliver oleh kilang minyak di Indonesia. Berikutnya customer relationship. Customer relationship ini tentunya karena kilang minyak ini dimiliki oleh BUMN, maka yang paling penting adalah negosiasi dan kesepakatan dengan pemerintah terkait dengan volume, harga, dan syarat pasokan. Pemenuhan kewajiban PSO untuk menjamin pasokan energi yang stabil dan terjangkau. Koordinasi dengan badan regulasi untuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan, adaptasi dengan kebijakan energi, kemudian ada komunikasi publik dan manajemen risiko. Kemudian channelnya melalui mana saja? Yang pertama proses pengadaan oleh pemerintah, pertemuan dan diskusi bisnis dengan pemerintah, sistem manajemen rantai pasok, layanan pelanggan dan dukungan teknis, serta website korporat dan media sosial. Kita lanjutkan untuk customer segment. Customer segmentnya adalah niche marketnya itu adalah pemerintah ini sebagai pelanggan utama dalam kerangka PSO. Kemudian ada segmented market yaitu industri energi, termasuk perusahaan-perusahaan dalam sektor energi yang membutuhkan produk BBM untuk operasional mereka. Berikutnya untuk segmented juga ada yang lain yaitu sektor transportasi. Jadi ini di sektor ini menggunakan produk BBM sebagai bahan bakar utama, termasuk maskapai penerbangan. Berikutnya konsumen retail atau mass market. Umumnya ini meliputi konsumen individu yang membeli produk BBM untuk penggunaan pribadi. Ada lagi industri manufaktur, kemudian perusahaan multinasional atau diversified, kemudian ada pemangku kepentingan lingkungan atau multi-sided platform. Yang dalam hal ini adalah organisasi atau individu yang fokus pada aspek lingkungan dan keberlanjutan energi.
Berikutnya kita bahas BMC terkait dengan cost structure. Cost structure-nya untuk kilang minyak di Indonesia kurang lebih ada pembelian ataupun pengadaan bahan baku, yaitu biaya pembelian minyak mentah yang merupakan komponen utama dan termahal. Termasuk di dalamnya adalah biaya logistik dan transportasi, biaya impor, pajak, dan juga bea cukai. Berikutnya ada operasional dari pengolahan. Ini biaya yang terkait dengan pengolahan minyak menjadi produk jadi, termasuk di dalamnya adalah biaya overhead, seperti gaji karyawan, bahan-bahan penunjang seperti chemical ataupun katalis. Berikutnya pemeliharaan dan upgrade fasilitas, dan juga logistik serta distribusi. Kemudian kita bahas mengenai aspek revenue streams, yaitu antara lain nilai yang dihargai pelanggan, di mana ketersediaan dan keandalan pasokan ini menjadi prioritas pelanggan, terutama pemerintah dalam konteks PSO. Kemudian ada kualitas produk yang memenuhi standar kualitas tertentu, layanan dan dukungan teknis, khususnya untuk pelanggan industri yang membutuhkan layanan tambahan, dan bagaimana pelanggan saat ini membayar bisa melalui kontrak pemerintah dan juga pembayaran langsung. Baik, setelah bisnis model kanvas, kita lanjutkan untuk pengukuran teknometer, yaitu dengan teknometer ini kita ingin melakukan pengukuran tingkat kesiapan teknologi ataupun TRL. Dalam hal ini implementasi teknologi APM, Asset Performance Management, untuk bisa diterapkan di kilang minyak Indonesia. Dari hasil studi yang kita lakukan, TRL yang dicapai itu adalah TRL level 7. Dalam hal ini level 7 itu baru berupa integrasi dalam skala kecil, dalam skala yang terbatas, dengan melihat dulu kinerja dan potensi masalah sebelum penerapan skala penuh. Jadi belum sampai pada TRL 9, yang mana TRL 9 itu adalah penilaian implementasi penuh. Jadi karena ini disebabkan bahwa teknologi ini masih baru, sehingga di samping masih baru itu juga biaya implementasi yang cukup besar, sangat besar, sehingga ini perlu untuk diuji coba dulu di lingkup yang lebih kecil. Baik, sehingga dalam hal ini hasil evaluasi kita untuk TRL teknologi APM ini, itu tingkat TRL-nya adalah TRL 7. Oke, next. Kemudian apa itu Asset Performance Management? Asset Performance Management itu adalah suatu aplikasi yang meliputi modul-modul untuk kita bisa mengelola ataupun mempunyai modul berupa manajemen strategi, asset performance, risk assessment, dan risk mitigation. Jadi bagaimana manajemen strategi itu mempengaruhi pada atau meningkatkan performance dari peralatan. Kemudian modul asset performance itu menilai bagaimana kondisi aset saat ini dan bagaimana dia memiliki performance. Kemudian berikutnya di modul risk assessment, kita akan menilai di aplikasi ini itu resiko apa saja yang mungkin muncul, atau failure apa saja yang mungkin muncul, kemudian kemungkinan itu munculnya sering atau tidak, dan konsekuensinya seperti apa. Dengan mengetahui risk tadi, kita lanjutkan dengan melakukan risk mitigation. Bagaimana jadwal, schedule ataupun unscheduled maintenance ini berpengaruh terhadap insiden yang terjadi. Jadi kurang lebih modul yang ada di dalam Asset Performance Management itu meliputi asetnya itu sendiri atau asset mapping, kemudian modul manajemen strategi, modul asset performance, modul risk assessment, dan modul risk mitigation. Next. Baik, kemudian asset performance management dalam landscape manajemen aset. Jadi kalau kita lihat di sini di gambar ada dua domain besar yang paling
kanan itu adalah execution domain yang bukan merupakan domain dari APM, sedangkan yang hijau itu adalah domain dari aplikasi APM ini. Kita bahas dulu untuk yang execution domain. Jadi execution domain ini adalah proses bisnis yang saat ini sudah dijalankan oleh kilang minyak di Indonesia. Dapat kita lihat dalam proses bisnis maintenance itu selalu diawali dengan kita melakukan planning. Jadi planning, kemudian setelah paket pekerjaannya sudah ada, resources sudah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan menentukan jadwal eksekusinya atau disebut dengan scheduling. Kemudian setelah paketnya sudah siap, jadwalnya juga sudah ditentukan, maka akan keluar yang namanya work order. Kemudian work order itu akan dieksekusi oleh tim teknis di lapangan, sehingga akan menghasilkan yang namanya work history. Dari work history itu akan menjadi feeding ataupun masukan untuk kegiatan planning. Jadi cycle ini semuanya dikelola melalui aplikasi CMMS, bisa berupa SAP, Maximo, ataupun Infor. Kemudian masih di execution domain, itu ada yang namanya condition monitoring, ada vibration monitoring, kemudian data historian, kemudian inspection system ataupun handheld device, dan third party software. Dalam hal integrasi dengan APM, yang menjadi fokus di sini adalah inspection system. Jadi inspection system yang selama ini dilakukan itu akan menjadi feeding bagi modul APM yang akan diimplementasikan. Jadi dari measuring domain itu akan dinilai scorecard-nya, dashboard-nya, dan juga KPI-nya. Kemudian dari situ akan dilakukan evaluasi pada evaluation domain berupa root cause analysis, statistical reliability, dan RAM modeling. Kemudian dari hasil evaluasi akan dibuat re-strategi atau strategi ulang. Dari strategi ulang ini itu akan masuk ke dalam strategi domain. Di strategi domain ada dua modul utama, yaitu RBI dan RCM atau FMEA. RBI itu akan menghasilkan inspection task list, FMEA akan menghasilkan task list atau rekomendasi. Kemudian dari sini, dari strategi domain, itu hasilnya task list dan juga inspection task list itu akan dikelola melalui execution domain, dalam hal ini CMMS. Jadi ada cycle kecil tadi yang berupa CMMS dan cycle besarnya yang meliputi execution domain dan juga Bentley asset performance management. Jadi harapannya dengan integrasi kegiatan yang ada di level teknis saat ini, yaitu di execution domain dengan asset performance management, diharapkan adanya efektivitas pelaksanaan pemeliharaan aset, yang mana itu akan secara langsung bisa meningkatkan performance peralatan dengan signifikan. Baik, berikutnya. Next. Kemudian apa saja yang menjadi komponen dari asset performance management ini? Yang pertama adalah modul untuk pemantauan kondisi, yaitu menggunakan sensor dan perangkat pemantau untuk pengumpulan data operasional secara real time dari peralatan. Kemudian ada manajemen data aset, ini berupa sistematisasi dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Kemudian ada analisis prediktif dengan menerapkan model dan algoritma untuk memprediksi kegagalan pada aset sebelum terjadi. Berikutnya strategi pemeliharaan dan integrasi sistem dengan mengembangkan dan menerapkan rencana pemeliharaan berdasarkan kondisi peralatan dan data historis. Ini menghubungkan sistem APM dengan sistem operasional lainnya untuk memastikan aliran data yang konsisten dan terpadu. Baik, berikutnya untuk metode penelitian, yaitu pertama kita menentukan jenis dan pendekatan penelitian, berikutnya menentukan lokasi dan waktu,
menentukan sumber data dan teknik pengumpulan data, kemudian menentukan teknik analisa data, dan terakhir validasi dan reliabilitas. Berikutnya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Putu, silakan. Baik, terima kasih Pak Anda. Terkait hasil dan pembahasan, kita membahas terkait implementasi APM di kilang minyak Indonesia. Sebelumnya, implementasi APM sendiri merupakan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan kinerja dan kehandalan kilang melalui backbone-nya pemantauan ketat pada peralatan kritikal dan dilengkapi kemampuan analisa yang kuat terhadap performance peralatan. Di kilang minyak Indonesia ini sendiri terbagi beberapa unit proses antara lain utilities, DHC unit, RCU, hingga POC unit. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan customer fokus terhadap stakeholders, kilang minyak Indonesia ini menghadapi tantangan unit dan mengelola aset kritikalnya. Berikut disampaikan gambaran konsep dari APM untuk dasarannya. Jadi membagi dari criticality-nya, terus function location-nya, hingga kita membentuk monitoring terhadap real time dan analisis prediktif yang memungkinkan kilang minyak Indonesia melakukan intervensi pemeliharaan yang tepat waktu dengan tujuan mengurangi downtime dan meningkatkan keseluruhan efisiensi operasional. Ini adalah, untuk proses kontrol dan alarm manajemen, itu adalah salah satu, backbone dalam yang disampaikan Pak Anda tadi di fase execution. Jadi alarm manajemen adalah penerapan, kolaborasi antara operator dan instrumentasi engineering dan sistem thinking untuk mengelola desain sistem alarm, guna meningkatkan fungsinya. Seringkali terdapat beberapa permasalahan dan mengakibatkan adanya false alarm sehingga pengambilan keputusan terhadap maintenance pun menjadi salah. Nah, berikut adalah gambaran untuk proses kontrol dan alarm manajemen. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana fungsional suatu aset khususnya untuk peralatan instrumentasi yang mendukung proses kontrol di kilang minyak. Lalu ini adalah key elemen dari data manajemen untuk APM itu adalah historian. Akan tetapi terdapat tools data manajemen lainnya yang sama pentingnya dengan historian proses. Di sebelah kanan itu adalah arsitektur yang diimplementasikan di kilang minyak Indonesia sebagai backbone dari tercapainya manajemen APM yang baik. Nah, untuk implementasi ini kita melakukan penilaian dengan TAF. TAF adalah Technology Assessment Framework, di mana itu ada terkait technical impact hingga resource dari kilang minyak Indonesia itu sendiri. Dilakukan penilaian dari technical impact. Jadi dari technical impact itu kita menilai mulai dari efisiensinya, teknologi maturity yang sudah ada di kilang minyak Indonesia, terus bagaimana instalasinya, apakah dia mudah atau teknologi yang kita punya sudah cukup atau perlu dikembangkan. Terus dari reliability untuk implementasinya APM itu sendiri, terus lifetime dari peralatannya, dan bagaimana implementasi TAF ini terhadap faktor safety. Jadi setelah dilakukan analisa bahwa APM ini dengan konsepnya Internet of Things, analisa data, dan implementasi sensor yang cerdas, itu dapat meningkatkan kehandalan equipment atau aset dan meningkatkan probability kerja aman di kilang minyak Indonesia. Lalu, penilaian terhadap economic impact di mana sudah disampaikan tadi bahwa dengan APM itu dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Karena dengan APM sendiri akan terdapat, strategi maintenance yang lebih, tepat dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Sehingga pemeliharaan prediktif dapat mengurangi, downtime dan biaya biaya maintenance. Di kilang minyak Indonesia ini khususnya untuk equipment yang mendukung keberlanjutan dan pembuatan energi atau di utilities, APM ini berkontribusi pada penggunaan energi yang lebih efisien, itu salah satunya. Dan juga dengan maintenance yang, strategi maintenance yang lebih tepat dapat mengurangi biaya jangka panjang, khususnya menghindari unplanned shutdown. Nah, untuk TAF terkait resource availability, jadi sumber daya yang
dimiliki saat ini oleh kilang minyak Indonesia, itu sudah cukup untuk menerapkan APM sebagai penunjang proses bisnis. Mulai dari manpower-nya yang sudah memahami bagaimana proses kontrol dan analitik terhadap data, dan penggunaan backbone sensor cerdas yang sudah terinstal di lapangan, lalu bagaimana arsitektur yang sudah terpasang tepat, jalur komunikasi antara equipment dengan perkantoran, dan kebijakan komunikasi yang terdapat di internal kilang minyak Indonesia. Untuk policy dan regulatory framework, kebijakan terkait penggunaan pengiriman data yang berbasis internet dan menghubungkan antara proses bisnis dan proses operasi saat ini memang masih belum terakomodir, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam implementasi TAF, karena bisa dilakukan, segregasi komunikasi. Jadi, nanti caranya adalah, dapat didukung dengan melakukan ekspor data secara rutin dan terkumpul pada suatu dashboard, yang nantinya, dari dashboard tersebut datanya dapat dilakukan input ke enterprise system. Nah, untuk environmental impact, implementasi APM sendiri khususnya pada equipment yang melakukan transfer panas dan menghasilkan steam atau CO boiler, hari ini berdampak ke kinerja yang lebih efektif dari equipment dan sebagai bentuk, emission monitoring dan impact terhadap, ekosistem. Untuk social impact-nya dari, faktor TAF sendiri, penerima implementasi APM di Kilang Minyak Indonesia saat ini diterima oleh pekerja berdasarkan hasil survei di berbagai fungsi di Kilang Minyak Indonesia, khususnya dari operator. Implementasi APM yang berbasis analisa data dari semua disiplin ilmu serta terkait dengan pemeliharaan berdasarkan risiko merupakan responsibility fungsi asset integrity, di mana itu adalah new job assignment. Pada persiapan implementasi APM itu dilakukan sharing knowledge secara rutin baik dari pihak eksternal maupun internal, itu untuk penilaian terhadap social impact. Adapun dampak teknologi terhadap operasional kilang dari implementasi, APM ini sendiri adalah meningkatkan kehandalan dan ketersediaan peralatan, efisiensi terhadap pemeliharaan, terus, optimalisasi terhadap kondisi operasi, manajemen risiko yang lebih terstruktur dan terhubung dengan strategi maintenance, lalu peningkatan keselamatan, terus pengambilan keputusan yang berbasis data, pengurangan biaya operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berikut adalah salah satu, rekomendasi dan solusi untuk meningkatkan operasional adalah kita membagi lagi untuk APM terhadap peralatan rotating, khususnya untuk kompresor, turbin, dan pompa, di mana di situ diimplementasikan pemasangan sensor cerdas dan terhubung dengan sistem dashboard yang datanya dapat diekspor untuk melakukan analitik dan terlihat visualisasi dari performance peralatan itu sendiri. Nah, terkait APM pada piping line, itu juga dilakukan pemasangan sensor cerdas pada beberapa titik-titik, piping dan data tersebut akan terkumpul dalam suatu dashboard atau server dan data tersebut khususnya seperti correlation mapping itu dapat dilakukan analisa untuk, run length apa, RLA dari suatu pipa. Nah, ini adalah, salah satu rekomendasi APM pada peralatan fire heater, yaitu boiler dan furnace, di mana, setiap APM itu sendiri backbone-nya adalah pemasangan sensor cerdas, tetap dilakukan pemasangan khususnya untuk, O2 analyzer dan untuk flame scanner. Di situ fungsi dan juga untuk analyzer, continuous emission monitoring system seperti yang disampaikan tadi bahwa salah satunya itu ada impact terhadap, environmental. Jadi di sini, fungsi APM sendiri, apa namanya, dasar dari fungsi APM ini untuk memonitor emisi dari peralatan fire heater. Ini adalah, rekomendasi untuk piping line seperti yang disebutkan tadi. Ini gambarannya, dashboard-nya, ini yang telah terimplementasi di, Kilang Minyak Indonesia. Dan data ini adalah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, baik dari segi engineer maupun dari sisi tim manajemen. Nah, ini, APM
untuk power dan energi monitoring system, di mana seperti yang disampaikan tadi dapat memonitor penggunaan efisiensi energi sehingga APM itu dapat meningkatkan, operasional kilang minyak Indonesia dan efisiensi terhadap biaya operasional. Nah, ini yang terakhir adalah APM terhadap peralatan proses. Jadi, monitoring ini, dapat, menjadi dasar untuk melakukan analisa lebih lanjut bagaimana performance dari kondisi unit. Dan ini, monitoring-nya adalah bersifat real time, karena dashboard-nya terpisah-pisah, maka dilakukan, ekspor data secara rutin oleh setiap, responsibility dari APM itu. Nah, kendala dan tantangan dalam mengimplementasikan APM di kilang minyak Indonesia, salah satunya adalah, kesinambungan dari proyek ini, terus, kompatibilitas dengan regulasi industri, terus pendekatan holistik dalam implementasi, adaptasi dengan perubahan pasar, makanya adaptasi ini kita fokus pada APM pada, kondisi proses, lalu salah satu kendalanya adalah penilaian dan manajemen risiko. Lalu adanya feedback dari pengguna dan, yang terakhir adalah salah satu tantangannya adalah melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal, di mana PT, Kilang Minyak Indonesia harus melakukan beberapa komunikasi secara intens untuk menjaga, eee, stakeholders hubungan stakeholders dengan pihak eksternal yang memiliki aplikasi dari APM itu sendiri. Baik, untuk kesimpulan saya kembalikan ke Pak Anda. Baik, jadi dari penelitian ini telah dilakukan evaluasi tentang implementasi APM di kilang minyak Indonesia. Kemudian ada beberapa temuan utama dari penelitian ini, yaitu yang pertama penerapan APM di Indonesia. Jadi karena APM ini telah diidentifikasi sebagai katalis penting untuk meningkatkan keandalan peralatan kilang minyak. Jadi meskipun implementasinya masih pada tahap yang beragam di seluruh kilang, ada indikasi positif bahwa APM dapat berkontribusi terhadap efisiensi operasional. Kemudian untuk manfaat APM juga telah menunjukkan potensi dalam mengurangi downtime dan memperpanjang umur aset. Penelitian ini menemukan bahwa kilang yang menerapkan APM dengan efektif dapat menurunkan biaya pemeliharaan dan operasionalnya. Kemudian kesiapan teknologi dengan analisis TRL atau Technology Readiness Level ini menyimpulkan bahwa ada kesenjangan dalam kematangan teknologi APM yang digunakan. Sehingga ini perlu kita dalami lagi terkait dengan penerapan di seluruh kilang. Berikutnya, hambatan dan tantangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kendala seperti kurangnya pelatihan, resistensi budaya, dan keterbatasan dana dapat mempengaruhi penerapan APM yang sukses. Kemudian implikasi temuan ini bagi praktek industri kilang. Yang pertama adalah peningkatan investasi. Jadi kilang itu juga harus meningkatkan investasi dalam teknologi APM untuk memastikan keandalan aset dan efisiensi operasional. Kedua, perlu adanya pelatihan dan pengembangan, yaitu ada kebutuhan signifikan untuk pelatihan dan pengembangan karyawan dalam mengoperasikan dan memelihara teknologi APM. Kemudian untuk integrasi sistem, jadi kilang ini juga harus berupaya untuk mengintegrasikan sistem APM dengan proses dan sistem manajemen aset yang lain untuk mengoptimalkan penggunaan data dan analitik. Kemudian dari sini kami memberikan rekomendasi untuk penerapan di kilang minyak Indonesia, yaitu melakukan studi komparatif antar kilang minyak yang menggunakan APM dan yang tidak untuk menilai dampak finansial dan operasional yang lebih luas dari penerapan APM ini. Kemudian melakukan penelitian kuantitatif untuk menilai pengaruh kinerja APM terhadap indikator keberhasilan operasional seperti waktu henti yang direncanakan, planned shutdown. Kemudian
unscheduled shutdown, dan biaya pemeliharaan. Kemudian ada analisis ROI, Return of Investment. Melakukan analisis ROI dari implementasi APM untuk menentukan kelayakan finansial dalam skala industri. Baik, demikian presentasi dari kami terkait dengan implementasi APM di kilang minyak Indonesia. Semoga dapat memberikan insight dan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.